koleksi atau collection. Nah, di dalam sisab collection ini terdapat sejumlah tipe data. Nah, pada bagian ini yang akan kita jelaskan di sini adalah ada 5. Dibatasi 5 tipe data, yakni array list, list, linked list, queue, dan stack. Nah, dalam menggunakan collection, kita diwajibkan untuk menuliskan import namespace yang namanya adalah system.collection. Nah, di bawah ini ya, system.collection. Oke, nah kita kembali ke sini. Nah, kalau misalnya saya menuliskan array list, apakah ada yang namanya array list di sini? Tidak ada. Dan yang ada hanyalah array segment, array type mismatch, dan param array atribut. Ya, tidak ada namanya array list. Nah, hal ini dikarenakan belum saya nyatakan using system.collection di bagian atas ini. Nah, saya hapus, saya tambahkan. Nah, saya kembali lagi ke bawah, saya tuliskan lagi. Nah, sudah ada array list. Oke, saya deklarasikan satu variabel namanya var a bertipe array list. Ya. Nah, di dalam array list ini dia memiliki sejumlah metode. Nah, apa aja metodenya? Nah, yang umum digunakan dapat Anda lihat di slide, ada add, ada insert, sama-sama menambahkan data. Nah, cuma bedanya kalau add menambahkan nilainya itu di belakang, kalau insert kita dapat menambahkan nilai di tengah, di posisi tertentu. Ada lagi remove dan remove add, menghapus nilai. Kalau remove dia menghapus berdasarkan nilai yang ingin kita hapus. Jika remove add menghapus berdasarkan posisi yang kita inginkan, menghapus posisi tertentu. Kemudian count mengambil jumlah nilai yang sedang tersimpan di dalam array list. Copy to menggandakan, clear mengosongkan indeks. Kemudian ada lagi index of, last index of melakukan pencarian secara sekuensial. Kemudian ada sort, ada reverse melakukan pengurutan dan membalikkan urutan. Ya. Nah, nanti akan saya temukan beberapa penggunaan dari metode ini. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, saya akan menambahkan dulu beberapa nilai angka. Oke, saya tambahkan dulu. Nah, saya menambahkan nilai sebanyak 3 buah. 50, 75, dan 25. Nah, setelah itu, saya ingin mencetaknya. Oke. Nah, untuk mencetak nilai yang sudah tersimpan di dalam array list, kita dapat menggunakan perulangan for atau for each. Dua-duanya bisa. Nah, misalnya dengan for. Ya, caranya bagaimana? Oke. Kita lihat. Nah, inilah hasilnya. Lakukan perulangan mulai dari i sama dengan 0, dan perulangan ini akan dijalankan selama i masih lebih kecil dari var a.count. Jumlah data yang ada di dalam. Nah, jumlah data saat ini ada 3. Berarti .count-nya 3. Berarti ini akan lakukan perulangan mulai dari 0 sampai lebih kecil 3, berarti sampai 2. Nilai pertama 50 ada di indeks 0, 75 ada di indeks 1, dan 25 ada di indeks 2. Nah, maka di sini setiap perulangan saya cetak var a dalam kurung siku i. Berarti perulangan pertama var a indeks 0, perulangan kedua var a indeks 1. Nah, array list ini sebenarnya adalah array sesuai dengan namanya ya. Dan dia adalah array. Jadi dapat kita akses seperti layaknya variabel array biasa.
Nah, cuma bedanya di sini, dia secara langsung sudah bersifat array dinamis, tanpa harus kita memberikan array.resize. Setiap kali kita memanggil add, maka sudah akan langsung auto di resize. Oke? Nah, kemudian bagaimana kalau saya melakukan perulangan dengan for each? Nah, sama. Oke, ini saya jadikan blok dulu. Nah, kita lihat. Ini. Sama. Lakukan perulangan untuk setiap nilai yang ada di dalam var A. I akan mewakili 50, 75, dan 25. Inilah hasilnya. Oke. Saya akan menambahkan lagi. Misalnya di sini kalian sudah melihat bagaimana penggunaan dari .add. Ya. Nah, di sini saya tambahkan var A.insert. Nah, misalnya yang saya insert 1,100. Nah, 1 di sini saya menyisipkan ke indeks 1. Nah, kalau Anda lihat di atas ini, 50 di indeks 0, 75 di 1, 25 di 2. Nah, saya menyisipkan ke indeks 1 dengan nilai 100. Maka 100 ini akan disisipkan di antara 50 dan 75. Oke, kita lihat. Nah, inilah hasilnya. Oke. Nah, kemudian, saya ingin melakukan pencarian. Ya. Nah, mungkin saya tambahkan lagi. Ya. Sampai pada posisi ini, sudah ada 4 indeks. Berarti 0 sampai dengan 3. Nah, saya sisipkan lagi di sini, 3,100. Hasilnya, nah, seperti ini. Saya akan melakukan pencarian nilai 100. Nah, misalnya di bawah ini. Ya. Kemudian lagi, satu index of, satu adalah last index of. Saya mencari nilai 100 dari depan, kemudian saya mencari nilai 100 dari belakang. Maka hasilnya, nah, dapat Anda lihat, 1 dan 3. Dari depan, dia mendapatkan ini indeks 0, 1. Dapatlah 100 di indeks 1. Kalau dari belakang, dia dapat ini adalah indeks 4, ini 3. Maka outputnya adalah 3. Oke? Nah, itu kalau index of. Kita mencari suatu nilai di dalam array list. Nah, setelah itu, ini saya tutup. Kemudian, saya tambahkan seperti ini. var a.sort. Saya urutkan. Hasil pengurutan akan menjadi ascending. Nah, itu adalah contoh dasar dari penggunaan array list. Oke. Berikutnya, saya akan gunakan lagi berikan contoh dari beberapa metode yang lainnya, misalnya menghapus. Ya. Nah, saya akan menghapus. Sampai pada posisi ini, dia sudah ada 5 data. Nah, ini saya hapus saja, supaya mempersingkat area kerjanya. Oke. Nah, ini hasilnya. 50, 100, 75, 100, dan 25. Nah, sekarang saya ingin menghapus nilai 100. Oke, saya ingin menghapus nilai 100. Ada 2 perintah, ada remove dan remove add. Saya gunakan remove dulu. Nah, saya tambahkan di sini. Remove 100.
ada 2 buah angka 100. Kira-kira 100 mana yang akan dihapusnya? 100 yang pertama. Nah, dia mencari dari awal. Ya. Dia hanya bisa menghapus satu nilai. Nilai yang ditemukan. Oke, tadi ada 100 di antara 50 dan 75. Ya. Nah, itu adalah remove. Kalau remove add, saya memasukkan 2. Saya menghapus indeks 2. Ya. Nah, tadi hasilnya, sebelum dihapus ya, hasilnya kan adalah seperti ini. 50, 100, 75, 125. Ini indeks 0, ini indeks 1, ini indeks 2. Remove at 2 berarti menghapus indeks kedua. Maka hasilnya adalah 75 hilang. Oke. Nah, setelah itu, kalau saya jalankan seperti ini. Dot clear. Kira-kira apa yang terjadi? Hasilnya kosong. 5 nilai yang sudah saya masukkan sebelumnya, semuanya dibersihkan. Oke, jadi tidak ada lagi data. Nah, apakah benar tidak ada data? Nah, misalnya, saya tuliskan seperti ini. Ada berapa dot count jumlah nilai yang ada di dalam for A setelah dibersihkan? Nah, kita lihat. 0. Dot count-nya adalah 0. Tidak ada data lagi. Oke. Berikutnya. Apa karakteristik dari array list? Nah, array list ini ada satu karakteristik yang agak unik dibandingkan tipe data yang dapat menyimpan nilai sejenis array. Nah, uniknya di mana? Oke, saya bersihkan lagi semua. Tertinggal for each. Sekarang saya masukkan. Oke, saya kopikan. Nilai yang saya masukkan ke dalam, kalau pada contoh sebelumnya, itu semua adalah angka. Nah, sekarang perhatikan, nilai apa yang saya masukkan ke dalam satu variabel array list for A ini. Yang pertama, saya masukkan tipe data boolean. False. Yang kedua, saya masukkan nilai yang sebatas byte. Yang ketiga, saya masukkan nilai mungkin sebatas antara short atau integer. Yang keempat, lebih banyak lagi. Ada 12 digit angka 9. Ya, apakah ini integer atau long? Lanjut. Saya memasukkan pecahan. Ya, dapat float, atau mungkin double, atau mungkin desimal. Pokoknya pecahan. Saya memasukkan karakter. Dengan adanya kutip tunggal. Dan terakhir, saya memasukkan string. Sudah ada 7 nilai. Nah, dapat Anda lihat 7 nilai ini tipe datanya berbeda-beda. Ada boolean, ada byte, ada integer, pecahan, char, dan string. Nah, sekarang kalau for each-nya saya tutup, saya hanya jalankan .add ini aja. Kira-kira error nggak jika saya jalankan? Nah, tidak terjadi error. Nah, inilah karakteristik unik dari array list. Variabel array list, array list ini, satu variabel array list dapat menampung nilai dengan berbagai tipe data.
ya, dengan berbagai tipe data. Tipe data apapun dapat dilahapnya, dapat disimpan ke dalam hanya satu variabel array list. Nah, sekarang saya mau mencetak dengan menggunakan for each. Nah, kira-kira kalau saya mencetak dengan menggunakan for each, ini mau tipe data apa? Ada boolean. Jika saya menuliskan bool, mungkin berfungsi untuk false, mencetak false, tetapi tidak berfungsi untuk 6 data ini. Kalau saya mengganti menjadi string, mungkin berfungsi untuk mencetak kata hello, tetapi tidak untuk 6 data ini. Saya menggunakan float, berfungsi untuk 123,45 dan seterusnya, tetapi tidak berfungsi untuk tipe data yang lain. Ya? Nah, jadi kalau saya mencetak dengan menggunakan perulangan for each, tipe data apa yang bisa saya gunakan untuk memanggil semua tipe data yang beraneka ragam yang ada di dalam satu array list. Nah, maka dapat kita gunakan var. Tipe data var. Nah, tipe data var ini adalah tipe data universal. Oke, tipe data universal. Tipe data var dapat mewakili semua tipe data yang ada di dalam framework Visual Studio. Dia dapat berubah menjadi boolean, dia dapat mengubah dirinya menjadi byte, dia dapat mengubah dirinya menjadi integer, string, char, bahkan dia dapat juga mengubah dirinya menjadi struct, enum, dan mungkin kelas, objek kelas yang nantinya akan kalian pelajari di semester depan di mata kuliah PPO. Nah, dia dapat mewakili semuanya. Segala jenis data dengan tipe data yang berbeda-beda dapat disimpan ke dalamnya. Dan tentunya tipe data var ini memakan resource yang lebih besar. Nah, coba kita jalankan. Inilah hasilnya. Oke. Nah, ini adalah penjelasan singkat mengenai collection array list. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kurang ngerti, dapat Anda pertanyakan ke dalam forum yang telah tersedia. Terima kasih.